Halo, salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Saya Vidi Batlolone. Menurut keterangan polisi, pelaku telah merencanakan pembunuhan. Pelaku tak sanggup melunasi utang, ditambah korban meminta pelaku meninggalkan istrinya. Dengan cara diracun, pelaku memilih modus pembunuhan. Korban ditemukan tidak bernyawa di dalam rumah. Berawal dari kecurigaan warga tidak melihat sosok korban selama beberapa hari. Sempat buron, pelaku dapat ditangkap. Berdasarkan CCTV, aksi pelaku diketahui mulai dari membeli racun hingga meninggalkan lokasi. Lantas apakah hanya latar ekonomi dan asmara yang berujung pada kematian korban? Kami akan kupas dalam Gelar Perkara pekan ini, pembunuhan kekasih gelap. Menurut warga, pelaku dan korban baru menghuni rumah kontrakan selama beberapa pekan. Kepada warga, keduanya mengaku sebagai pasangan suami istri. Warga tidak ada yang mengetahui kronologi pembunuhan. Polisi menuturkan dengan matang pelaku telah merencanakan pembunuhan. Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo menelusurinya untuk Anda. Pada saat setelah pulang kerja, pelaku berapa kali mungkin ada diminta pertanggungjawaban dan pengembalian uang itu, merasa ketakutan juga, nanti juga akan ketahuan istrinya. Maka dari itulah pelaku merencanakan niatnya bagaimana untuk menghilangkan nyawa dari korban. Seorang perempuan di Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tewas dibunuh oleh teman dekatnya dengan menggunakan racun. Karena motif hutang dan juga asmara, pelaku tega membunuh korban dengan menggunakan racun tikus di sebuah kontrakan saat menyantap sarapan pagi. Sekarang saya sedang berada di Kecamatan Cikarang Timur dan saya akan mencoba untuk mengunjungi tempat kejadian perkara dan juga mewawancarai beberapa warga. Tetap ikuti penelusuran kami di Gelar Perkara. Seorang perempuan di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibunuh oleh teman dekatnya dengan racun. Korban ditemukan tidak bernyawa di sebuah rumah kontrakan. Saudara, disinilah tempat kejadian perkara pembunuhan seorang wanita yang tewas dibunuh oleh teman dekatnya sendiri. Kalau kita lihat secara kasat mata, di sini masih terpasang garis polisi, kemudian juga di sekitar area pintu masuk ini ada bubuk kopi yang dibubuhkan untuk menyamarkan bau yang tidak sedap yang keluar dari rumah kontrakan. Nah, pada mulanya memang belum ada kecurigaan yang terlihat apabila warga berinteraksi atau melihat secara kasat mata begitu ya, antara pelaku dan korban ini terlihat seperti sepasang suami istri. Namun memang pada tanggal 8 Desember lalu, ini kemudian seorang warga tetangga ini mengeluhkan adanya bau busuk yang keluar dari rumah kontrakan, kemudian akhirnya mengunjungi rumah dari pemilik kontrakan dan setelah itu kemudian bersama-sama dengan pemilik kontrakan akhirnya mencoba untuk membuka pintu kontrakan ini. Kemudian pada saat dibuka akhirnya ditemukan jenazah seorang wanita yang terbungkus plastik. Berdasarkan rilis dari polisi, korban ini dibunuh dengan menggunakan racun tikus. Usai meninjau tempat kejadian perkara, kami menemui Warta, pemilik rumah kontrakan. Warta menceritakan pertemuan dirinya pada tanggal 1 Desember lalu dengan pelaku berinisial AMW dan korban berinisial JS. Mereka mengaku sebagai pasangan suami istri dan hendak menyewa rumah kontrakan. Bertanya ke Bapak terkait kontrakan itu siapa? Berdua dia. Saat itu apa yang mereka katakan ke Bapak? Ada kontrakan kosong enggak? Emang kebetulan ada satu. Ya udah berebut tawar dah sekian jadi di DP 300.000. Setelah dia ngasih DP
300.000 kan ditanyain, nggak kamu suami istri atau bukan? Iya, saya pintain fotokopi KTP dan surat nikah. Itu langsung kuncinya dipinta satu. Bentar, dia ceritanya mau ngambil barang-barang tuh, mau ngambil barang-barang dia. Terus saya kalau datang malam nggak ngerepotin. Warta mengaku tidak melihat adanya kejanggalan dari pelaku maupun korban. Menurut Warta, pelaku dan korban terlihat rukun. Namun, Warta menyebut warga sekitar memang belum begitu mengenal pelaku dan korban, karena mereka baru saja pindah ke lingkungan tersebut. Hari Minggu. Terakhir ngeliat hari Minggu. Itu saat itu dia cuma lewat? Iya, nggak ngobrol enggak. Berdua? Kadang-kadang berdua sama suami istri cari makan. Kelihatannya mereka rukun-rukun aja Kak? Iya, kelihatannya begitu. Warta kemudian menceritakan momen dirinya menemukan jenazah di rumah kontrakan miliknya 8 Desember lalu. Peristiwa tersebut bermula dari keluhan tetangga yang mencium bau tidak sedap dari rumah kontrakan yang disewa pelaku dan korban. Kan tetangganya sebelah ngambu bau, ngambu bau bangke. Dia kira sampahnya di rumah dia, lalu kan dibuang, itu teh sampah itu dibuang tetap masih bau. Dia kan lapor langsung ke saya, Pak, bau ya. Itu hari apa Pak? Itu hari Jumat, pas Jumat depan ya? Iya, Jumat depannya. Tanggal berapa saya nggak tahu tanggalnya dah. 8. Iya. Tuh, Pak, ada bau bangke kayaknya Pak. Gitu. Ya benar, iya. Lantas, terus kita lihat. Taruh udah tunggu gue ngambil kunci serep. Terus gue mau buka pintu, foto ya, ini apa namanya direkam ya. Iya, rekam ya. Iya, udah direkam tuh, gue pakai itu teh. Bahasa buka, bau, sastra terus ke ruangan tengah. Ngeliat udah darah udah hitam. Kami juga menemui Lia, seorang pedagang juga merupakan anak pemilik rumah kontrakan, yang pernah mengobrol dengan korban. Lia menceritakan, korban mengaku sudah menikah dengan pelaku. Sempat mengobrolkan apa aja Ibu? Ya paling nanya-nanya asal gitu. Terus tadinya dari mana, ngontraknya di mana ya kan. Terus kesini, pindah ke sini gitu. Terus nanyain surat nikah juga. Saya bilang, udah berapa lama nikahnya? Dia bilang nikahnya dari bulan Maret. Dia bilang kayak gitu. Menurut Lia, korban tampak seperti pengantin baru. Korban juga sering terlihat membeli makan dan minum di sekitar rumah kontrakan. Namun, korban belum sempat bersosialisasi dengan warga sekitar karena masih penghuni baru. Ibu lihat saya sampai hari Sabtu gitu. Dia sempat ngobrol sama warga lain juga nggak, Bu? Enggak, soalnya kayaknya baru pindah. Terus tetangganya juga nggak sempat ngobrol-ngobrol kayak kita biasa gitu tetanggaan, karena mungkin masih malu-malu baru ya di sini gitu. Kami melanjutkan perjalanan ke Mapolda Metro Jaya. Kami bertemu AKBP Saiman, Kasubdit Jatantras Polda Metro Jaya. Berdasarkan penyelidikan polisi, pelaku tega membunuh karena terus ditagih hutang, dan korban meminta pertanggungjawaban pelaku yang sudah menjalin hubungan gelap dengan korban. Awali adanya hubungan yang cukup dekat atau intens karena memang antara pelaku itu AMW, kemudian korban JS, sama-sama bekerja di dalam satu tempat pekerjaan, namun bidangnya berbeda. Kemudian intens komunikasi, kemudian ada meminjam uang, kemudian dari meminjam uang itu sekian lama korban menagih
agar segera mengembalikan uang itu. Nah, dan juga karena hubungan intim itu juga korban meminta bagaimana tanggung jawab daripada pelaku. Pada saat setelah pulang kerja, pelaku berapa kali mungkin ada diminta pertanggungjawaban dan mengembalikan uang itu, merasa ketakutan juga, nanti juga akan ketahuan istrinya. Maka dari itulah pelaku merencanakan niatnya bagaimana untuk menghilangkan nyawa dari korban. Pelaku sempat melarikan diri ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi berhasil menangkap pelaku pada tanggal 9 Desember dini hari. Pelaku berhasil ditangkap karena kesigapan penyidik yang memantau pergerakan pelaku melalui rekaman video CCTV. 24 menit setelah kejadian itu kita sudah mengetahui, tim bergerak dengan cepat menyisir lokasi CCTV, menuju dan meninggalkan, dan termasuk di dalam kegiatan penyelidikan di lapangan dan cepat. Penyidik sudah menemukan adanya CCTV yang menjadi petunjuk di rute menuju dan meninggalkan kontrakan tersebut, termasuk CCTV di kios yang menjual makanan burung, termasuk yang menjual racun tikus yang dibeli oleh pelaku. Kasus penemuan jenazah seorang wanita yang diracun dan dilakban yang ditemukan di Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, turut menyita perhatian publik. Para ahli pun ikut menyoroti kasus ini. Lantas bagaimana tanggapan mereka? Tetap saksikan di Gelar Perkara.